warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sehobi semua, di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana ya burung tenang itu. Karena di video sebelumnya di bagian 1 dan bagian 2 pemateran itu harus dilakukan dalam posisi kenyang dan tenang. Nah seperti ini, burung tenang ini seperti ini teman-teman. Bukan karena ini malam ya, karena ini saya merekam ini pas udah maghrib. Bukan karena malam, karena posisi pagi, siang, ataupun sore burung ini bisa seperti ini kalau posisinya masih diloloh. Nah posisinya masih diloloh, makanya di video sebelumnya kita menyarankan bahwa alangkah baiknya kalau ciblek ini diloloh sampai umur sebulan setengah. Dari pertama panen sampai umur sebulan setengah kita loloh. Kalaupun teman-teman banyak waktu, sampai 2 bulan pun lebih bagus ya, diloloh sampai umur 2 bulan lebih bagus. Karena pemasteran yang harus benar-benar konsisten itu adalah di umur 2 bulan pertama. Bisa dihitung umur 2 bulan pertama tuh dari dia netas ya. Dari dia netas itu bisa kita hitung. Karena kebiasaan yang kita lakukan ketika kita panen ya di breeding ciblek, saya dan teman-teman yang lain itu di umur antara 7, 8, 9 bahkan 10 hari. Kita ambil yang terbesar aja ya di umur 10 hari. Dari umur 10 hari sampai umur 2 bulan itu alangkah bagusnya kalau kita ada waktu kita loloh terus supaya burung ini benar-benar kenyang ya, benar-benar kenyang. Benar-benar kenyang. Ketika burung ini udah mulai kenyang, biasanya dia tenang. Nah, itu. Nah, kita bahas dulu yang posisi baru panen sampai umur sebulan ya. Pematerian di umur segitu, di umur 10 hari ya, di umur 10 hari atau bahkan kurang, posisi pematerian itu memang harus pakai volume yang sangat kecil. Volume yang sangat kecil teman-teman ya. Dan ditempatkan juga di tempat sepi setelah kita loloh dengan setelah kita loloh ya, kita kenyang. Nah, ini yang saya lakukan. Nah yang pakai kain itu HP teman-teman. HP karena posisinya terlalu dekat, dan HP yang saya pakai ini tidak bisa dipelankan lagi ya, volumenya itu udah paling pelan itu. Nah, kenapa saya bungkus lagi pakai kain? Karena sepelan-pelannya HP ini dia masih terdengar kencang ya, makanya saya bungkus pakai kain supaya lebih pelan lagi atau suaranya tidak terlalu tajam ya. Jadi pakai peredam lah, pakai peredam seperti itu. Kalaupun teman-teman punya HP yang memang volumenya bisa dikecilkan, sangat kecil, itu lebih bagus. Karena di burung di umuran segitu, di umuran 10 hari itu memang harus menggunakan volume yang pelan. Jadi teman-teman jangan takut ya ketika kita memateri burung kita dengan volume yang pelan, dikhawatirkan ke depannya burung ini mengeluarkan suara pelan juga. Tidak teman-teman ya. Walaupun pematerian dengan volume yang sangat pelan, ketika burung ini udah menyerap materi dan mengeluarkan materi itu tetap kencang ya mengeluarkannya, tetap kencang. Kalaupun teman-teman ingin ciblek teman-teman mengeluarkan suara mengkristal, itu memang ada perawatan khusus ya, ada perawatan khusus, dan itu bukan belum saya pelajari ya, belum saya pelajari karena saya terlalu fokus ke breeding. Nah itu dia teman-teman, kalaupun kita pakai volume yang kencang itu malah si burung terganggu ya, burung ini malah terganggu. Jadi tetap mau burung ini posisinya masih kecil ataupun udah besar, itu tetap volume harus kecil, volume harus kecil. Jadi jangan takut kalau volume kecil nanti si burung mengeluarkan suara yang kecil juga, tidak ya teman-teman ya, tidak, tetap dia akan mengeluarkan suara yang kencang. Justru kalau kita menggunakan volume yang kencang itu burung akan terganggu dan kemungkinan dia tidak akan menyerap materi, tidak akan menyerap materi. Makanya di video sebelumnya, di video part 1 dan part 2 itu ya, kita menyarankan dengan volume yang kecil. Nah tujuannya itu supaya burung tidak terganggu dan dia bisa menyerap materi ya, jangan menyerap materi. Nah untuk yang masih diloloh dari umur 10 hari atau sampai sebulan itu tidak perlu ada pengembunan teman-teman ya, tidak ada perlu pengembunan, tapi perlu kita penjemuran. Kalaupun burung belum keluar bulu,
kita harus jemur juga, tapi dengan waktu yang sangat sebentar ya, cukup cuma hangat sebentar saja. Karena burung ini perlu vitamin juga ya, bukan cuma vitamin dari pakan, atau pur ya, tapi tetap dari matahari juga perlu. Nah itu, setelah itu kita materi lagi kembali ya. Setelah penjemuran kita loloh lagi, dia kenyang, dia tenang, kita materi lagi. Nah, kalau cara pematerian yang udah sebulan ke atas itu bisa dilakukan pengembunan teman-teman ya, pengembunan untuk umur burung umur sebulan atau ya sebulan sampai 2 bulan itu bisa kita embunkan dimulai dari jam 5 saja, nggak perlu dari jam 4, kita mulai pengembunan dari jam 5. Nah, selama pengembunan pematerian terus berjalan dan setelah matahari terbit kita jemur, kita mandikan burung. Tapi sebelumnya dipastikan dulu burung ini udah terjemur ya, udah kejemur, badannya udah hangat, baru kita mandikan dengan cara dispray. Setelah kita mandikan, spray, kita jemur lagi. Setelah kering dia udah merasa hangat lagi, kita angin-anginkan dan kita loloh lagi ya. Biasanya saya dan teman-teman memakai jangkrik ya, jangkrik atau krotok, atau keduanya dipakai juga. Setelah burung kenyang, dia tenang, kita dilakukan pematerian lagi. Disimpan di tempat yang tenang juga ya. Yang tenang, kalau diusahakan kalau ada tempat yang tenang itu yang agak redup ya, agak gelap. Nah, di situ kita mulai lagi pematerian. Nah, ketika burung udah mulai nggak tenang, pematerian kita stop lagi. Kita stop dan kita loloh lagi. Kita loloh lagi, diistirahatkan selama 5 menit. Sebelum dinyalakan lagi HP atau apetrinya, kita pastikan burung ini kenyang. Kalau dia mau minta makan, kita kasih lagi. Setelah itu kita nyalakan lagi HP. Jadi ada jeda ya teman-teman ya. Ketika dia udah mulai nggak tenang, kita lolohkan dulu, kita loloh dulu, kita bikin dia tenang dulu, istirahatkan dulu 5 menit, baru kita materi lagi. Ya oke teman-teman, mungkin segitu pembahasan dari part 1 dan part 2 dan contoh burung tenang itu seperti ini. Mudah-mudahan pematerian yang teman-teman lakukan bisa berhasil ya, bisa berhasil. Dan jangan lupa dukungannya, like, comment, dan subscribe. Di share ke teman-teman juga bagus ya, kalau ada teman-teman yang memerlukan juga. Oke teman-teman, salam Ciblek Kalimantan.